Shalom, Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Sebuah program renungan singkat dari firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kepada kita, saya share kepada kita tentang siapakah orang fasik. Dan pada pertemuan kita yang indah ini saya akan melanjutkan di dalam satu tema atau satu judul yang baru, yaitu dua tipe manusia. Dua tipe manusia, ya. Puji nama Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat, untuk mendasari judul dari renungan kita pada pertemuan kita ini, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan buat kita Mazmur pasal yang ke-11 ayat 4 sampai 5. Seperti ini firman Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang-orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang-orang yang mencintai kekerasan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ini ada dua tipe manusia. Ya, ada dua tipe. Ada dua jenis manusia atau dua jenis orang, ya, manusia. Siapakah mereka? Ya. Saya akan menjelaskan kepada kita, semoga pertemuan yang singkat ini memberkati kita semua. Dua orang atau dua manusia atau dua tipe orang itu adalah orang benar dan orang fasik, ya. Orang benar itu satu, kemudian yang kedua adalah orang fasik. Kedua tipe orang ini, Bapak Ibu Saudara, ada di dalam dunia ini. Ya, ada, tetapi harus diingat bahwa Allah ada dan Dia ada yang senantiasa mengawasi kedua tipe orang ini. Ya. Jadi Allah itu di sana, di surga, mengawasi dua tipe orang ini, yaitu orang benar dan orang fasik. Allah yang berkuasa, yang maha kuasa, mengawasi semua manusia di dalam dunia ini. Ya, beserta Dia mengawasi manusia. Bapak Ibu, sebagai Allah yang senantiasa mengawasi manusia di bumi ini, tentu saja Allah tidak pernah lalai, bukan? Konsepnya tidak sama seperti manusia. Maka manusia mengenal rasa capek, tapi Allah tidak. Dia tidak pernah lalai. Dia melihat, Dia mengawasi, Dia melihat, Dia memperhatikan manusia di bumi ini. Manusia kira atau anggap mungkin Allah tidak bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. Manusia seperti kita tidak bisa melihat orang yang sedang sembunyi, ya. Saya masih ingat pada waktu kecil saya juga bermain peta umpet, di mana saya bersembunyi, kemudian teman-teman saya mencari, dan ketika saya mendapat tugas jaga, maka saya akan mencari orang-orang yang sembunyi. Itu namanya permainan peta umpet. Itu saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih kelas SD, ya, kelas SD. Saya mencari tidak ketemu karena saya tidak tahu. Itulah manusia. Tetapi Allah, Bapak Ibu Saudara, tidak sama seperti manusia. Manusia bisa sembunyi, bisa menyembunyikan diri dari manusia. Tapi dari Tuhan sangat-sangat tidak mungkin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab mata Tuhan itu mengawasi manusia, bahkan di tempat tersembunyi sekalipun. Allah kita itu maha tahu dan melihat sepak terjang manusia. Dia melihat saya, Dia melihat istri saya, Dia melihat anak-anak saya, Dia melihat saudara, Dia melihat Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Dia melihat Anda, Bapak Ibu Saudara. Dan Dia mengawasi, Dia melihat setiap langkah-langkah kita.
Saya sebagai orang percaya harus dengan iman melihat bahwa Allah kita itu bertahta di surga, melampaui segala keagungan dan kemegahan raja-raja di dunia. Ia ada di tahta, pemerintahannya memberikan keadilan hukum kepada semua manusia. Ia membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Ia membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dalam Mazmur pasal yang ke-11 tadi yang sudah kita baca, siapakah orang-orang yang senantiasa diawasi oleh Tuhan? Yang pertama adalah orang benar. Di mana itu ayatnya? Di dalam ayat yang keempat berkata begini, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang benar sangat berharga di mata Tuhan. Orang benar sangat berharga di mata Tuhan. Allah menyayangi umatnya dengan kasih yang besar, yang melampaui hidup manusia, yaitu melalui korbannya di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa-dosa kita semua. Orang benar diberikan belas kasihan dari Tuhan yang senantiasa melimpah. Orang benar ada di dalam pengawasan Allah yang hidup. Ia ada di dalam tahta kemuliaannya. Di sanalah orang benar akan mendapatkan tempat kemuliaan bersama dengan Tuhan. Orang percaya mendapat keyakinan kokoh bahwa Allah mengasihi orang percaya. Bisakah kita berkata, Tuhan, aku orang berdosa, tapi aku bersyukur Engkau membenarkan diriku. Biarlah kita hidup dengan status sebagai orang benar, Bapak Ibu Saudara. Bukan oleh karena benar dari diri kita sendiri, tidak. Tapi kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kita hidup dari dasar itu. Kita memiliki status yang baru bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Maka jangan lalai, jangan sembrono dengan status yang baru itu, sehingga kita berbuat segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak betul. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu, dan Dia melihat dengan matanya. Dengan penuh kasihnya Dia menegur. Barang siapa orang yang kukasihi, yang kusayangi, ia kutegur. Sungguh berbahagia sekali kita memiliki Allah seperti Dia. Status orang benar yang menempel dalam diri kita, kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sembrono, lalu kita tinggalkan status itu, kemudian kita beralih kepada bagian atau ciri dari orang-orang yang fasik. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Orang benar biar terus berbuat benar, ya. Puji nama Tuhan. Kemudian ciri orang yang kedua yaitu orang fasik. Ayat yang kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang-orang yang mencintai kekerasan. Siapakah orang-orang fasik itu? Orang-orang yang mencintai kekerasan. Mereka selalu menentang Allah dengan segala kepicikannya. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka selalu menentang Tuhan. Congkak, sombong. Ini yang menjadi ciri orang fasik. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di dalam pertemuan kita yang lalu, bahwa ciri-ciri orang fasik itu juga sombong. Dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Di pertemuan kita yang hari ini, orang benar dan orang fasik. Kita ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Mata Allah melihat kepada dua orang ini. Mata Tuhan tertuju kepada dua orang ini. Orang benar diperhatikan, orang fasik juga diperhatikan. Jangan sampai kita sembrono sebagai orang-orang percaya, kemudian kita beralih dari orang benar menuju kepada orang yang fasik. Jangan, Bapak Ibu Saudara, biar kita pertahankan posisi kita, status kita sebagai orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan, tetap menjadi orang benar, hidup dalam kebenaran. Dari mana? Dari firman Tuhan. Maka hidup kita akan diperhatikan Tuhan senantiasa, disayang Tuhan, dikasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengalihkan matanya kepada orang fasik, bukan dengan kasih, tapi dengan
hukuman yang seadil-adilnya. Karena orang fasik mencintai kekerasan. Biarlah dua tipe orang ini bisa kita renungkan. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada kita, saya ada di mana ya? Apakah saya di kumpulan orang-orang benar atau kumpulan orang-orang fasik? Jawaban dari pertanyaan ini dari Bapak Ibu sendiri masing-masing. Bagi saya ingin tetap senantiasa menjadi orang yang benar oleh karena Tuhan. Dan saya mau hidup dalam situasi yang benar itu hari demi hari, dalam perkataan saya, dalam pikiran, perasaan saya, dalam perbuatan saya selalu ditandai dengan kebenaran. Dari mana kebenaran itu? Dari firman Tuhan. Itu yang menjadi acuan saya, ya itu menjadi acuan kita, supaya kita terus kita hidup di dalam kebenaran, sebab kita adalah orang-orang yang benar, bukan menjadi orang-orang yang fasik. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita dalam pertemuan kita yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya. Puji Tuhan. Amin.